Malam mah. Nanti dulu, aneh kamu mah. Ya udah. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan Aneh tentang masa mama lagi gini kamu organ biarin. reproduksi. Nanti kan dengar rumah. Nah, yang pertama mulai dari beberapa bagiannya, yaitu ada ovarium, tuba fallopi, tuba uterin, vulva, fimbria, dan cervix, fundus, serta rahim uterus. Nah, di mana ovarium sendiri yang berfungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum untuk fertilasi. Nah, lalu akan menghasilkan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Lalu tuba fallopi untuk menangkap sel telur dari ovarium dan menjadi tempat pembuahan oleh sperma. Lalu juga tuba uterin mengantarkan sel telur yang sudah dibuahi menuju rahim. Lalu vulva yaitu melindungi organ reproduksi bagian dalam, pintu masuk saluran reproduksi yang berperan dalam rangsangan bagian dalam dari saluran reproduksi itu sendiri. Nah, ada pula fimbria yang menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium tersebut untuk mengarahkannya masuk ke tuba fallopi. Nah, lalu ada cervix yang menghubungkan rahim ke vagina yang menyediakan jalur bagi sperma untuk masuk saat subur dan menghasilkan lendir cervix yang berubah kekentalannya sesuai siklus menstruasi. Nah, hal ini juga akan dapat menghambat serta memudahkan sperma. Hal ini juga dapat membuka jalan saat persalinan dan memungkinkan bayi lahir. Nah, ada pula fundus yang sebagai bagian atas rahim yang kuat serta elastis. Nah, ini merupakan tempat menempelnya janin saat hamil dan berperan dalam kontraksi saat melahirkan. Nah, lalu yang terakhir ada rahim dan uterus. Nah, rahim uterus ini juga terdapat beberapa bagian, yaitu ada perimetrium yang merupakan lapisan luar, myometrium lapisan tengah, serta endometrium lapisan dalam. Endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim bagian dalam dan tempat melurus saat mens serta tempat menempelnya plasenta janin dan juga enzim. Nah, lalu di sini saya menuliskan tujuan dari pembuatan ini. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang orientasi seksual yang dimana itu merupakan pola ketertarikan yang ditunjukkan seseorang secara seksual ataupun emosional kepada individu lainnya dengan sesama jenis atau mungkin bisa jenis kelamin tertentu. Nah, pembentukan orientasi seksual ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Lalu ada pula faktor hormonal serta genetika, pengalaman hidup, dan interaksi sosial yang ikut berperan dalam pembentukan ketertarikan seksualnya. Nah, tujuannya dari hal ini untuk menghasilkan sel telur sebagai tempat pembuahan yang mendukung perkembangan janin hingga melahirkan serta berperan dalam siklus menstruasi dan hormon reproduksi. Nah, ini terdapat juga beberapa penyakit yang dapat terjadi ketika kita mungkin kurang dapat merawat organ reproduksi. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Yang kedua, kista ovarium. Yang ketiga, endometriosis. Yang keempat, miom rahim. Yang kelima, infeksi menular seksual, IMS atau HPV dan herpes. Lalu yang keenam ada kanker cervix atau HIV. HIV. Bukan HIV, HIV. HPV ini beda. HIV, herpes. Beda orang di Google beda. Dan terus ada cara menjaga organ reproduksi, yaitu konsumsi makanan bergizi, minum air putih cukup, menghindari stres berlebihan, dan ganti pembalut secara teratur saat haid. Coba ulangi lagi cara saya menjaga organ reproduksi.
Ada konsumsi makanan bergizi, minum air putih cukup, menghindari stres berlebih, serta ganti pembalut secara rutin. Minum air putih yang cukup. Ya udah. Lalu cara menjaga organ reproduksi, rajin mandi dan jaga kebersihan area kewanitaan. Lalu yang kedua, gunakan pakaian dalam yang bersih nyaman. Yang ketiga, ganti pembalut. Yang keempat, hindari penggunaan produk kimia berlebih. Dan yang kelima, perhatikan pola makan dengan sehat serta rutin cek kesehatan. Coba ulangi lagi dari awal. Menjaga apa tadi itu? Cara menjaga organ reproduksi secara umum. Secara umum apa secara pribadi? Ini kan pribadi dan umum. Itu. Nah, terus yang ketiga, ada 3D agar terhindar pornografi. Yang pertama, isi waktu dengan kegiatan positif dan produktif. Main HP. Wow, jelas. Lalu yang kedua, batasi akses internet dengan aplikasi filter. Oh, nggak bisa. Yang Bisa batasi yang ini kan? Yang nomor 2 itu. Yang ketiga, cari teman atau komunitas yang mendukung gaya hidup sehat dan saling mengingatkan. Yang nomor 2 itu nggak pas itu. Batasi akses internet. Ini pornografi loh, Mak. Oh. Ini pornografi. Oh iya. Terus refleksi. Saya belajar mulai kejadian 1 ayat 28 untuk melakukan segala hal kedepannya sesuai dengan perintah Allah dan tidak menyalahgunakan apa yang telah diperoleh. Amin. Coba ulangin lagi refleksinya. Udah, Kejadian 1 ayat 28. Untuk melakukan segala hal ke depannya sesuai dengan perintah Allah dan tidak menyalahgunakan apa yang telah Witis banget diperintah. aku ini. Lalu Amin. itu yang wanita, lalu ada yang pria. Nah, yang pria harusnya seberapa? Nggak boleh. Nah, terus ini ada beberapa bagian. Vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, var deferens, uretra, epididymis, testis, penis, kantung kemih, dan capus cavernosa serta capus spongium. Nah, yang vesicula seminalis ini berfungsi untuk penghasil makanan. Lalu kelenjar prostat mensekresi cairan bersifat basah dan menetralisir daerah vagina yang bersifat asam. Kelenjar chopper menghasilkan cairan bersifat basah. Kelenjar chopper, kira penggiling bumbu. Chopper itu. Nah, terus var deferens mengangkat sperma matang dari epididymis ke vesicula seminalis. Lalu var deferens mengangkat sperma matang dari epididymis. Lalu uretra tempat keluarnya urin atau saluran kemih atau sperma. Nah, lalu epididymis tempat pematangan sperma. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Lalu penis alat untuk memasukkan sel sperma ke alat reproduksi wanita. Kantung kemih tempat penampungan urin. Capus cavernosa dan spongium jaringan ereksi yang membuat penis serta memegang saat terangsang mengalami rangsangan. Nah, lalu orientasi seksual tadi sudah saya jelaskan, dan ini tetapi untuk yang pria terbentuk melalui beberapa faktor biologis, hormonal, dan lingkungan. Nah, biasanya muncul sekitar usia 6-13 tahun tetapi bisa berubah sepanjang hidup atau fluiditas. Lalu pembentukan dimulai dari beberapa tahap, mulai dari kebingungan, perbandingan, penerimaan, hingga merasa nyaman dengan identitasnya. Secara umum ada beberapa cara untuk menjaga organ reproduksi ini. Yang pertama, hindari kebiasaan ngerokok, alkohol, dan zat berbahaya lainnya. Yang kedua, jaga pola makan sehat serta olahraga seimbangnya hormon. Yang ketiga, hindari stres berlebih dan karena dapat mempengaruhi hormon. Lalu beberapa penyakit organ reproduksi ini ada kanker testis, kanker prostat, kanker penis, infeksi menular seksual seperti sifilis, gonore, klamida. Nah, lalu 3 cara terhindar pornografi. Yang pertama, batasi akses konten negatif dan filter konten. Yang kedua, lakukan kegiatan positif. Yang ketiga, bangun komunikasi terbuka tentang bahaya pornografi. Ada tambahan satu lagi. Apa? Olahraga. Kan masuk olahraga. Kan itu positif, Pak, kegiatan positif. Iya, olahraga. Ya, kegiatan positif udah masuk. Iya.
Lalu refleksi saya belajar dari materi ini untuk dapat menjaga organ reproduksi agar terhindar penyakit. Saya belajar bahwa baik wanita maupun pria harus memiliki orientasi seksual yang benar dan tak melenceng dari apa yang telah Tuhan tetapkan sejak sedia kala. Oke, Selesai. good. Udah gini doang, 98 tapi